Oke, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan semua. Saat ini saya berada di studio Tribun Bali di perkantoran Kompas Gramedia di Ketewel, Gianyar, Bali. Om Swastiastu, Assalamualaikum, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua di antara kita saat ini dalam kondisi yang sehat, walau dalam cuaca yang tidak menentu. Saya yakin saat ini pasti kita semua semakin taat untuk menerapkan pola hidup yang sehat, seperti berolahraga misalnya yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, seperti sport tourism. Sport tourism mungkin menjadi pilihan beberapa di antara kita yang ingin berwisata tapi sambil berolahraga. Sebenarnya sport tourism itu bertujuan untuk memperkenalkan juga tempat wisata yang ada di suatu daerah. Misalkan di Bali, sport tourism sudah beberapa kali dilakukan, seperti ajang maraton di tahun 2019 lalu yang animo yang ikut dalam acara tersebut sangat besar ya. Ada belasan ribu yang kita catat. Saat itu kebetulan Tribun Bali juga meliput acara tersebut. Sangat besar sebenarnya untuk Bali bisa memperbesar lagi seperti apa sih sport tourism yang ada di Bali. Sebagai informasi, sport tourism itu yang dilansir dari kontan.co.id bahwa ada dua jenis sport tourism. Yang pertama ada hard sport tourism yang merupakan acara perlombaan olahraga yang diselenggarakan bersifat reguler, misalnya Asian Games, Olimpiade, World Cup, dan SEA Games. Kemudian yang kedua ada soft sport tourism yang ini sifatnya lebih santai ya, lifestyle seperti siapa saja bisa ikut, tidak harus atlet. Termasuk kita semua di sini pasti sudah sering mengikutinya, misalnya ikut diving, kemudian hiking, surfing, rafting, seperti itu, termasuk bersepeda yang saat ini tren meski di masa pandemi, tren olahraganya meningkat di Bali. Nah, tapi kita ingin supaya kegiatan tersebut tetap berlangsung dalam protokol kesehatan yang baik. Seperti apa sih penyelenggaraannya, termasuk penyelenggara di Bali yang akan melakukan acara ini, apakah kesiapannya sudah dipikirkan dengan matang, bagaimana dengan aturan protokol kesehatannya juga, apa yang harus dilakukan atau kreativitas dan inovasi apa untuk membangkitkan sport tourism khususnya yang ada di Bali. Semua akan kita bahas dalam FGD Tribun Bali dengan topik membangkitkan sport tourism Bali yang sehat dan aman di masa pandemi. Perkenalkan, saya Ida Yumade Sadnyari sebagai host dan moderator FGD kali ini masih tetap bersama Mas Kambali. Beliau adalah editor Tribun Bali. Oke, FGD kali ini terselenggara atas kerjasama Tribun Bali dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Acara ini juga diselenggarakan secara live di Facebook Tribun Bali. Acara selanjutnya, saya akan menyampaikan siapa saja sih yang terlibat dalam acara kali ini. Kita ada 4 pembicara. Yang pertama, Bapak Ketut Suwandi, beliau adalah Ketua Umum KONI Bali. Kemudian yang kedua ada Ibu Herti Paulina Purba, beliau adalah Kepala Sektor Sport Event Evendo. Yang ketiga, Bapak Made Rentin yang sudah sangat kita kenal, beliau adalah Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Yang keempat, Bapak Iputu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Bali. Namun mohon maaf sekali beliau saat ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Selain pembicara tentu ada peserta dan saat ini ternyata peserta yang ikut sangat banyak. Ada 262 partisipan yang tergabung hingga 20 menit yang lalu yang sudah terdaftar. Berasal dari berbagai instansi, diantaranya ada dari Sport Event Management, kemudian ada Akup Evata, Alfa Prima Singaraja, AMSI Bali, BPBD Kabupaten Kota dan Provinsi Bali, Baperlitbang Tanah Datar Sumatera Barat, Kota Bandung, kemudian Dinas Pertanian Kota Denpasar, Disperindak Kabupaten Blitar, FK Undiksa, HFLA Bali, IAIN Bengkulu, Bone, Kerinci, kemudian Luxmawe,
Pekalongan, Salatiga, Pasca Sarjana IAIN Surakarta, IHDN Denpasar, IAI Darussalam Mertapura, dan Negeri Loksmawe, Institut Seni Indonesia Denpasar. Kemudian ada Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, PGRI Adibuana Surabaya, PKPM Sulsel, Politani Samarinda, Politeknik Internasional Bali, LP3I Jakarta, MA Hidayatul Quran, STI Ganesha, Politeknik Pariwisata Bali, PT Bali Asia Tour and Travel, kemudian ada Sandia Yacht and Partner, Kaniki Action Partner, Kan Kemenak Kabupaten Gianyar, Koni Kota Kabupaten Provinsi Bali, LIPI, Lovina Buana Travelindo, kemudian berasal dari berbagai tingkat sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai SMK, dan ada juga partisipan umum yang tidak bisa saya sebutkan semua. Acara ini akan saya serahkan kepada moderator untuk memulai. Tentu semua sudah penasaran seperti apa yang akan dibahas terkait spot tourism ini. Untuk memandu FGD kali ini saya persilahkan kepada Mas Kambali, kepada semua partisipan saya ucapkan selamat mengikuti. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan selamat sore kepada partisipan yang telah mengikuti FGD Tribun Bali dengan topik membangkitkan spot tourism Bali yang sehat dan aman di masa menantang. Saya kembali sebagai moderator dan nanti didampingi oleh Notulen Ida Ayu Made Satyari, manajer online Tribun Bali. Dan tentunya Tribuners semuanya, event olahraga dan pariwisata itu sangat menarik apalagi di masa menantang. Seperti sekarang ini di masa pandemi ini. Ada beberapa anjuran kita menjaga imun dan kemudian ada juga yang lebih lagi yaitu membangkitkan di sektor pariwisata. Salah satunya sport tourism itu sendiri. Event olahraga profesional praktis selama pandemi COVID-19 ini di Bali sepertinya belum ada. Makanya bagaimana caranya membangkitkan sport tourism di Bali ini terutama di masa menantang di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, FGD ini akan kita mulai, tapi sebelum kita mulai saya bacakan dulu peraturan FGD kali ini. Yang pertama yaitu menonaktifkan mikrofon sebelum giliran berbicara, kemudian mengaktifkan kamera Zoom selama FGD berlangsung. Yang ketiga, raise hand atau chat operator ketika ada kendala atau ingin bertanya dan berpendapat. Dan pertanyaan dan komentar tidak menyinggung unsur sara. Sebelum kita mulai lagi, kita perkenalkan dulu para pemateri yang akan mengisi di FGD kali ini. Yang pertama yaitu Bapak Iketut Suwandi. Beliau adalah mantan birokrat dan jabatan terakhir sebelum pensiun adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kemudian Ketua KONI Kabupaten Badung 2 periode. Kemudian Ketua Umum KONI Bali tahun 2014 sampai sekarang. Riwayat pendidikan terakhir sarjana teknik Udayana. Alamat rumah Jalan Gunung Salak 111 Kabupaten Badung. Pemateri kedua yaitu Herti Paulina Purba. Beliau lahir di Jakarta tanggal 2 April tahun 1968. Pendidikan SMA 8 Jakarta, kemudian kuliah di Universitas atau lulusan di Universitas Indonesia. Pengalamannya cukup banyak, dimulai dari reporter Pro 2 FM, kemudian reporter sport, dan banyak sekali memproduseri acara-acara yang ada di TV, baik di Trans 7, Trans TV, Antv, RTV. Salah satunya yaitu yang paling fenomenal dan booming lah, itu adalah Director of Opening dan Closing Ceremony Asian Games 2018. Alamat email Herti Purba
08@gmail.com. Kemudian pemateri ketiga yaitu Bapak Rentin. Nama lengkapnya DRS Imade Rentin AP MSI. Beliau lahir di Mengui, Kabupaten Badung tanggal 16 Januari 1978. Jabatan sekarang yaitu Kepala Badan Pelaksana BPBD ke Provinsi Bali. Alamat rumah Banjarsayan Delodan, Mertibuana, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Pengalaman atau riwayat jabatan dimulai dari Kepala Seksi Pemerintahan tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 di Kabupaten Tanah Toraja, Sumsel. Kemudian Lurah, Sekretaris Kecamatan, Kasubag Sistem, dan Produser Kerja Biro Organisasi Sekda Provinsi Bali, Kabag Kelembagaan Biro Organisasi, Kabag Penyaringan dan Pengolahan Informasi Biro Humas, kemudian Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Kabid Rehab dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Bali, Kepala Badan BPBD Provinsi Bali per 6 Februari 2019 sampai sekarang, dan PLT Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali per tanggal 10 April 2019 sampai sekarang. Kemudian riwayat pendidikan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1997, kemudian Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta tahun 2001, kemudian Universitas Gajah Mada Jogja UGM Pascasarjana tahun 2006, dan sedang mengikuti program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana. Email maderentin@gmail.com. Baik, acara FGD ini akan kita mulai, yaitu sesi pertama ini adalah diisi oleh 3 langsung pemateri. Kepada para pemateri nanti ada alokasi waktu 10 menit masing-masing. Kita mulai dari Bapak Rentin, bagaimana update COVID-19 di Bali dan bagaimana protokol kesehatan event olahraga. Kami berikan waktu 10 menit kepada Pak Made Rentin. Ya, Mas Kambali dan Saudari Moderator, terima kasih waktu kesempatan yang diberikan. Saya awali dengan mengaturkan pangastungkara penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dia yang diwasa, karena atas asungkerta warunugrahnya kita bisa berkumpul kendatipun secara virtual. Yang terhormat dan sangat saya banggakan Pak Ketua Umum KONI Bali, Pak Ketut Suwandi, dengan segenap jajaran. Saya begitu scroll layar, saya melihat tidak hanya jajaran pengurus KONI Bali yang tergabung, rupanya sahabat-sahabat saya, para ketua umum, para ketua KONI Kabupaten Kota se-Bali, dan segenap jajaran juga bergabung di dalam virtual kita. Sekaligus saya menitipkan salam hangat, salam olahraga kepada semua sahabat-sahabat pesan olahraga di seluruh Bali, di seluruh Indonesia. Para narasumber, Mbak Titi Purba, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan segenap peserta webinar yang hadir pada kesempatan hari ini. Mas Kambali, kiranya bisa dibantu untuk share screen saya singkat saja 3 item yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, update perkembangan data dengan COVID-19 sampai dengan kemarin. Kemudian yang kedua, ada 1 slide berkaitan dengan seperti apa sih protokol kesehatan yang langsung ke halaman 2, Mas. Protokol kesehatan yang mesti ditaati oleh para pemangku kepentingan ketika ingin membuat sebuah event olahraga. Kemudian yang terakhir, yang paling grace adalah bagaimana pemberlakuan surat edaran Gubernur Bali, termasuk surat edaran Satgas Nasional berkaitan dengan screening dan persyaratan untuk masuk ke Provinsi Bali. Bapak Ibu sekalian, Bali yang masuk di dalam
10 provinsi prioritas sampai dengan kemarin penambahan kasus positif masih tetap berlangsung. Kami Provinsi Bali masuk di dalam 10 besar provinsi di seluruh Indonesia yang diatensi dan mendapat prioritas oleh Satgas Nasional untuk percepatan penanganan COVID-19. Kita melakukan berbagai upaya, sekurang-kurangnya ada 3 strategi. Strategi pertama dan kedua merupakan di sektor dan sasaran hulu, yaitu secara masif melakukan upaya kampanye untuk penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, kami didorong untuk melakukan dan menyiapkan hotel-hotel sebagai tempat karantina. Strategi ketiga yang terakhir adalah pengoptimalan di dalam upaya perawatan, sehingga tingkat kesembuhan terus mengalami peningkatan. Jika akumulasi jumlah kasus terkonfirmasi positif, kita masuk di dalam selalu di dalam 10 besar. Berbeda halnya dengan tingkat kesembuhan. Sampai dengan kemarin, angka 91% merupakan persentase kesembuhan yang kita raih di Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia, tentu ini angka yang cukup menggembirakan dilihat dari persentase kesembuhan yang ada di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi manajemen penanganan COVID-19 sudah mulai terjadi peningkatan dan membaik. Di sisi lain, tata laksana, tata kelola, dan perawatan terhadap mereka, pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, terutama yang bergejala, yang selama ini dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan, telah berlangsung dengan baik. Slide mohon jalan secara alami saja. Saya yang akan mengikuti dan beradaptasi dengan tampilan slide. Jika melihat secara zonasi, kondisi kita di Bali, 2 kabupaten ada pada zona merah, Tabanan dengan Gianyar. Ini tentu update zonasi per minggu. Hari ini Selasa akan ada update terkini, bisa dimungkinkan tetap bertahan pada kondisi seperti ini atau bahkan sebaliknya. Ada beberapa daerah yang dimungkinkan untuk terjadi kemajuan mengarah kepada zona kuning, di mana tingkat risikonya rendah. Next. Pada kondisi berikutnya, kami ingin memunculkan, Satgas selalu ingin memunculkan dan mempublis berbagai data berkaitan dengan upaya penanganan. Mulai dari seperti apa fluktuatifnya positivity rate yang terjadi di Provinsi Bali dalam kurun waktu Oktober sampai Desember, memang masih fluktuatif. Kemudian seperti apa sampel-sampel, next. Sampel-sampel yang mampu kami lakukan pemeriksaan, jumlah spesimen oleh Badan Kesehatan Dunia. Kita di Provinsi Bali semestinya angka ideal yang mampu kita raih sekurang-kurangnya di angka 4,4.300 sampel selama 1 minggu. Jika dilihat grafik yang ada, di bulan Desember saja, kembali ke slide yang tadi, kita ada pada angka 8.025. Sesungguhnya secara standar WHO, kita sudah di atasnya, yang hanya 4.300 per minggu, bukan per hari. Dari total sampel yang diuji coba selama 1 minggu, tabel yang berwarna merah, diagram batang yang berwarna merah itu menunjukkan sampel positif dari total sampel yang diuji di lab yang ada di Provinsi Bali. Next, BOR ini penting yang tadi, BOR, bed occupancy rate, tingkat keterisian tempat-tempat tidur baik di isolasi maupun di ruang ICU rumah sakit rujukan. Jika dilihat standar yang diamanatkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, sesungguhnya angka ideal di bawah 70%. Sementara kita sampai dengan minggu kedua Desember, lihat diagram batang pada gambar paling kiri, posisinya adalah bor isolasi di angka 48,93%, kemudian bor ICU ada pada angka 50,72%. Ini menunjukkan ketersediaan tempat tidur baik di isolasi maupun di rumah sakit rujukan masih cukup dan memadai, bahkan berada di bawah standar yang diamanatkan oleh WHO. Kemudian next, jika kita melihat pada hotel sebagai tempat karantina terpadu, di tabel paling kanan itu adalah sisa kamar yang masih tersedia untuk menjaga dan mengakomodir jika kasus harian tetap bertambah seperti kondisi pada hari ini, termasuk kondisi yang kemarin. Jadi secara kapasitas
bor di tempat karantina, hotel karantina yang kami peruntukkan khusus untuk kasus tanpa gejala dan gejala ringan masih cukup dan memadai. Next. Pada kesempatan berikutnya kami menunjukkan penyiapan lab untuk uji PCR. Sampai saat ini di Bali kapasitas uji labnya sudah lebih dari 2.580, sehingga dikeluarkan di Bali kebijakan oleh Pak Gubernur untuk mengarahkan pemberlakuan swab secara masif. Next, saya langsung kepada beberapa poin pada penerapan protokol kesehatan untuk event dan kegiatan olahraga. Sekurang-kurangnya saya rumuskan dari Satgas ada 4 protokol kesehatan yang harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan ketika event olahraga yang selalu menggelorakan sport tourism ingin dilaksanakan di Provinsi Bali, bisa juga sebagai acuan dan pedoman jika dilaksanakan secara nasional. Pertama, jika event pertandingan atau perlombaan atlet tidak wajib memakai masker karena kondisi dalam pertandingan mungkin. Kemudian untuk wasit, juri, penonton ini yang diwajibkan untuk menggunakan masker. Yang kedua, untuk kegiatan non-body contact, dipastikan alat yang dipergunakan telah mengikuti protokol kesehatan, sekurang-kurangnya dilakukan disinfeksi, sterilisasi terhadap berbagai peralatan. Karena kita ketahui alat merupakan salah satu media untuk bisa terjadinya penularan. Poin ketiga, untuk kegiatan body contact, wajib peserta melaksanakan screening kesehatan seperti minimal rapid antigen, bukan rapid antibody, dan kalau bisa gunakan standar yang maksimal yaitu swab berbasis PCR. Untuk penerapan di lapangan, tentu ada fleksibilitas bersifat situasional dengan penekanan pada pelaksanaan protokol kesehatan. Terhadap kondisi nomor 3, jika boleh Satgas menghimbau kepada panitia dan pelaku event kegiatan olahraga, kiranya untuk atlet, peserta, termasuk para pelaku di dalamnya dalam rangka kita lebih meyakinkan bahwa kondisi para pelaku, terutama para atlet dalam keadaan bugar, kiranya dalam setiap event yang akan dilaksanakan bisa melakukan screening sekurang-kurangnya rapid antigen atau boleh ketika ingin lebih maksimal yaitu swab berbasis PCR. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan penerapan surat edaran gubernur, surat edaran Satgas Nasional juga berkaitan dengan pengetatan para pelaku perjalanan yang ingin berwisata dan menikmati libur akhir tahun di Provinsi Bali. Next, syarat pelaku perjalanan untuk masuk ke Provinsi Bali. Dilanjutkan. Ya, untuk masuk Bali melalui transportasi udara tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR, swab berbasis PCR yang sekurang-kurangnya atau paling lama 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian jika transportasi laut, darat, baik pribadi maupun umum, kenapa ada penekanan pribadi dan umum? Karena kendaraan logistik difasilitasi dan dilayani oleh Satgas dan itu gratis karena konteksnya pelayanan logistik. Kemudian diwajibkan juga mengisi e-Hex Indonesia sebagai kontrol bahwa mereka telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke Bali. Next. Ada pengecualian untuk pemberlakuan uji swab berbasis PCR. Pertama, anak usia di bawah 12 tahun atau hingga 12 tahun, kru pesawat termasuk penumpang yang hanya transit di Ngurah Rai, termasuk penumpang pesawat yang divert atau pengalihan pendaratan atau bisa dikategorikan dalam pendaratan darurat, personil atau aparatur baik ASN, TNI, Polri yang melaksanakan tugas sifatnya mendadak yang berkaitan langsung dengan penanganan COVID-19. Kemudian yang poin ke-6 pengecualiannya adalah jika penumpang yang berangkat atau berasal dari daerah yang belum atau tidak ada fasilitas swab PCR, mereka diperbolehkan untuk datang terbang menuju Bali dan tiba di Ngurah Rai, tetapi ada lanjutan screening berikutnya adalah setiba di Ngurah Rai, mereka kita wajibkan untuk melaksanakan tes rapid antigen yang disediakan di bandara dengan biaya sendiri. Hal ini merupakan penegasan dari Satgas Nasional yang kami breakdown di Provinsi Bali dalam upaya menjaga Bali tetap
Bali, alam Bali, keramu Bali, dan budaya Bali sejalan dengan Nangun Satkirti Loko Bali, terbebas dari paparan COVID-19, tetapi tidak sepenuhnya menutup diri untuk aktivitas sektor ekonomi, terutama pariwisata. Anda boleh datang ke Bali, tetapi Anda yang datang ke Bali harus sehat dengan menunjukkan antigen, rapid test antigen untuk masuk melalui jalur pelabuhan, dan hasil negatif uji swab berbasis PCR jika ingin masuk Bali melalui pintu Bandara Ngurah Rai. Saya kira itu 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, update. Yang kedua, prokes untuk pelaksanaan event keolahragaan. Yang ketiga, berkaitan dengan surat edaran, pengetatan dan syarat masuk ke Provinsi Bali selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2020. Matur sukses. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Rentin atas penjelasannya tentang update, dan saya mencatat untuk protokol kesehatan untuk sport tourism ada 4 poin. Yang pertama, jika ada event pertandingan atau perlombaan, atlet tidak wajib memakai masker. Untuk juri dan wasit, penonton wajib memakai masker. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan yang non body contact, dipastikan alat yang dipergunakan telah mengikuti protokol kesehatan, termasuk tahap sterilisasi tadi. Terus poin ketiga, untuk kegiatan body contact yaitu wajib peserta melaksanakan screening kesehatan seperti rapid antigen dan PCR. Terus kemudian poin terakhir yaitu untuk penerapan di lapangan bersifat situasional dengan penekanan pada protokol kesehatan. Jadi ada 4 poin yang disampaikan terutama untuk protokol kesehatan pada sport tourism. Nah, kemudian kita berlanjut bagaimana kondisi dan situasi keolahragaan secara umum di Bali. Kita akan mendengarkan paparan dari pemateri kedua yaitu Bapak Iketut Suwandi, Ketua Umum KONI Bali. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, ada Bapak Rentin dari BPBD Provinsi Bali, ada Mbak Herti dari event organizer di sektor pariwisata, kemudian Bapak moderator, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita tidak intinya mengaturkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti webinar yang mungkin bagi banyak kalangan belum begitu populer, tapi bagi kami yang sebagai insan olahraga di Provinsi Bali ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, saya akan bagi 2 sesi saja di sini, yaitu bicara secara umum tentang olahragaan. Yang kedua, bagaimana sport science itu sesungguhnya. Apa sih sport science itu? Manfaatnya, tantangan, dan sebagainya kita bicarakan. Karena Bali sudah punya suatu potensi yang luar biasa di bidang turisme. Bagaimana kalau kita gabungkan itu menjadi satu kesatuan, yaitu sport tourism. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara umum, olahraga itu sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan atau suatu yang merupakan satu integral dari sesuatu yang merupakan aset dari pembangunan nasional. Olahraga dalam arti kita bisa membentuk karakter, olahraga kita bisa membentuk orang menjadi bersemangat, sehat, cerdas, kemudian punya sportivitas yang tinggi dan jujur. Kemudian dari olahraga itu kita kemas secara sistematis, kita bentuk suatu prestasi, capai dalam bentuk prestasi. Prestasi itu akan bisa memberikan kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat bangsa di kancah internasional.
kemudian kita keluar dari hal tersebut, kita bisa menjadikan olahraga itu sebagai industri untuk meningkatkan ekonomi secara nasional. Itu. Olahraga juga merupakan cermin terhadap suatu ketahanan nasional di samping ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Ini yang merupakan hal-hal yang penting perlu kita ingat tentang olahraga. Kemudian, prestasi olahraga merupakan kebanggaan yang sangat penting untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dan negara. Kemudian, prestasi olahraga juga merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kebutuhan, kesungguhan, dan keterbukaan semua pihak untuk bangkit. Olahraga prestasi juga merupakan kehendak kuat dari masyarakat Bali untuk meningkatkan prestasi keolahragaan di provinsi ini. Ini ada suatu kebanggaan bagi kita. Selama ini masyarakat sangat mendukung kita bagaimana kita untuk meningkatkan prestasi olahraga provinsi Bali. Apa yang macet, Bang Macet? Apa macet nak? Apa macet apa? Iya. Bisa Aktifkan bangnya aja dong, Mbak. Bisa lanjut, Mas Ali? Lanjut, Pak. Halo? Wih, cancel. Bukan, kembali ke yang tadi, kembali. Balik ke slide sebelumnya. Jadi prestasi olahraga di Provinsi Bali selama ini cukup membanggakan di kancah nasional. Baik itu pada PON, kita berada di ke-6 dari 34 provinsi, baik itu di SEA Games maupun Asian Games, termasuk juga di Olimpiade. Kita selalu hadir dan memberikan kontribusi medali kepada bangsa yang kita cintai. Prestasi olahraga juga dapat meningkat melalui program pemusatan latihan dengan mengoptimalkan iptek olahraga sport science. Peran serta olahraga dalam pembangunan daerah itu sangat penting. Lanjut. Jadi berbicara tentang olahragaan nasional, apapun itu kita punya payung hukum. Dalam hal ini payung hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang keolahragaan. Jadi beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita catat di sini adalah keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, nilai normal dan akhlak manusia, sportivitas, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga nasional kita, terutama di Provinsi Bali ini. Lanjut. Ya. Apakah olahraga itu sering orang menilai bahwa olahraga itu apa sih? Hanya menghabiskan duit saja, hanya untuk yang sifatnya sekedar hiburan, tetapi ada hal yang seperti ingin kita sampaikan, olahraga itu lebih dari sekedar permainan. Ya, olahraga itu lebih dari sekedar hiburan. Olahraga itu napas dari kehidupan. Jadi setiap kehidupan kita itu selalu ada olahraganya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari kita berolahraga. Manfaatnya banyak sekali untuk kita. Saya sebenarnya bukan orang yang paham tentang olahraga sebelumnya, sampai saat ini pun saya belum paham banget. Tetapi begitu saya masuk, berkecimpung di bidang olahraga, saya melihat ada hal-hal yang sangat penting yang tidak hanya berbicara tentang prestasi, tetapi ada hal yang lebih yang bisa kita dapatkan melalui olahraga ini. Saya bangga untuk hal tersebut. Lanjut. Siapa sih sebenarnya yang
bertanggung jawab terhadap pembinaan keolahragaan dan seterusnya, sehingga kita bisa mencapai prestasi ini. Ada pihak pemerintah yang punya tugas, yaitu bagaimana pemerintah melakukan satu pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap olahragaan. Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang harus pemerintah juga menyediakan infrastruktur terhadap kebutuhan keolahragaan. Oleh karena itu, pada tempat yang berbahagia ini, apabila kita ingin olahraga itu maju, seperti yang saya sampaikan, karena olahraga juga merupakan indikator kemajuan satu daerah, mari kita melihat bahwa olahraga tidak hanya sekedar untuk, tapi olahraga itu bisa menghasilkan dan merupakan investasi jangka panjang, terutama tentang sumber daya manusia. Kemudian di sini ada KONI. Bagaimana KONI? KONI itu mempunyai tugas sifatnya koordinatif dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan olahraga, seluruh anggota cabang olahraga dan KONI kabupaten di provinsi. Di sini tugas kita, dan ini harus bersinergi antara pemerintah dan KONI bila kita ingin memajukan olahraga di Provinsi Bali. Lanjut. Ya, tugas KONI sini ada merencanakan suatu kegiatan untuk hal-hal berikutnya, kemudian melakukan satu koordinasi, kemudian membantu pemerintah dalam hal mengambil kebijakan untuk kegiatan keolahragaan, dan seterusnya. Jadi, prestasi nasional dan internasional turut memperkokoh persatuan dalam rangka harkat martabat bangsa kita. Lanjut, Mas. Lanjut, sudah ini hal yang sangat umum. Jadi, peluang olahraga prestasi itu, yang terakhir saja saya sampaikan, di situ olahraga merupakan juga penggerak sektor real, industri, ekonomi, dan pariwisata. Ini sudah kita banyak buktikan. Sekecil apapun pergerakan itu akan menghasilkan suatu, sekecil apapun pergerakan itu akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi. Oleh karena itu, mari kita berbicara tentang olahraga, tidak hanya kita sekarang berbicara tentang prestasi, tetapi bagaimana olahraga itu bisa menghasilkan sesuatu bagi kesejahteraan dan juga menggerakkan ekonomi secara utuh. Oleh karena itu, kita harus merubah pola pikir sekarang. Di samping prestasi, kita manfaatkan potensi ini untuk meraih bagaimana kita mendatangkan devisa untuk Provinsi Bali ini. Lanjut. Ya, olahraga-olahraga yang menjadi ikon global untuk sampai saat ini, yaitu satu Piala Dunia. Ini akan, oleh karena itulah pemerintah Indonesia pada 2034 akan berupaya bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang akan menghasilkan sesuatu kebanggaan, menghasilkan nilai ekonomi terhadap Indonesia. Begitu juga dengan Olimpiade dan juga balap mobil Formula. Sayang di Provinsi Bali kita belum punya infrastruktur yang sangat kita perlukan, dan kita kalah dengan Provinsi NTB. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini bagaimana kita bisa menyediakan infrastruktur sehingga event-event yang berskala internasional di Bali bisa kita laksanakan. Secara sumber daya manusia kita sangat memadai, secara IT kita juga tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Kemudian dari infrastruktur penunjang seperti hotel-hotel, akomodasi, kuliner, transportasi, semuanya kita memiliki. Tinggal kita sekarang menyediakan infrastruktur. Semoga melalui forum diskusi sekarang ini pemerintah mendengar bahwa kita ingin Bali sebagai tuan rumah tidak hanya berbicara tentang prestasi olahraga, tetapi bagaimana sport tourism itu kita galakkan. Baik, lanjut, next.
Ya, di sini ada tentang definisi olahraga. Kita bicara sekarang pada sesi kedua, yaitu dengan sport tourism. Sport tourism, semua bentuk keterlibatan aktif maupun pasif dalam kegiatan olahraga, baik secara terorganisir maupun tidak, untuk alasan komersil maupun non-komersil yang memerlukan perjalanan berpergian dari tempat tinggal asal. Jadi sesungguhnya semua kegiatan-kegiatan olahraga ini sudah termasuk sport tourism. Karena kita melakukan kegiatan dari asal kita ke tempat suatu daerah, di situ ada pergerakan perjalanan di sana yang notabene kita akan menginap di suatu tempat, kemudian bertanding di suatu tempat, sewa transportasi, kuliner juga di sana, kemudian beli oleh-oleh juga di suatu tempat di mana kita bertanding, dan seterusnya. Ini adalah bagian yang sudah, hanya kita belum memahami secara umum untuk hal tersebut. Jadi bagi Bali, sport tourism ini luar biasa, mengkombinasikan olahraga dan tourism. Bali yang sudah kesohor, punya branding di kancah internasional tentang pariwisatanya, tetapi di sektor olahraga kita masih punya keterbatasan. Tetapi sebagai sumber daya manusia, kita masih mampu untuk hal tersebut. Bila ini kita gabungkan, Bali akan menjadi sesuatu yang luar biasa hebatnya. Karena apa? Kita tidak sekarang hanya mengandalkan pariwisata budaya saja. Walaupun ini sudah merupakan branding Bali, tetapi bagaimana kalau kita support dengan sport tourism? Ini akan menjadi luar biasa banyaknya. Saya ambil contoh kecil saja. Di Bali sering terjadi diadakan event-event yaitu lari maraton. Pesertanya tidak main-main. Dan tidak hanya di kelas menengah ke bawah, di kelas atas pun. Mereka sewa hotel paling tidak 3 hari. Sewa kendaraan juga. Makan juga. Kemudian bagaimana industri yang itu berkembang. Itu paling tidak ada cetak. Baju, pakaian, kemudian sepatu dan sebagainya. Semuanya berkembang. Jadi perputaran ekonomi itu dahsyat sekali. Oleh karena itu, ayo ke depan semua stakeholder, pemerintah dan masyarakat sama-sama mendukung, kemudian melaksanakan sport tourism ini sebagai ajang untuk mensupport pariwisata di Provinsi Bali. Kami dari KONI siap bekerja sama untuk hal tersebut. Silakan, Mas. Next. Lanjut. Ini kalau kita lihat devisa penerimaan devisa dari sektor pariwisata itu grafiknya sangat meningkat. Bagaimana kalau ini kita support lagi dari sektor olahraga? Ini akan menghasilkan sesuatu kekuatan yang luar biasa bagi kita di Provinsi Bali. Jadi kalau menurut saya tidak hanya usah bicara, belum kita berbicara internasional, kita ada 34 provinsi dengan 250 sekian juta. Coba kalau kita terus mengundang mereka-mereka untuk datang ke Bali, karena tanpa diundang pun mereka berharap dan punya keinginan untuk datang di Bali. Bagaimana melalui olahraga kita coba kemas sehingga mereka datang ke Bali untuk berolahraga, kemudian berpelesir, sehingga mereka jadi puas, kita pun mendapatkan devisa yang lebih untuk hal tersebut. Jadi peningkatan itu akan semakin lebih dahsyat lagi kalau kita, pemerintah Provinsi Bali, mau bekerja untuk hal tersebut, yaitu memperkuat dari sektor olahraga. Next, lanjut. Ya, lanjut ini Mas. Udah. Jadi beberapa negara di dunia ini yang telah melaksanakan yang namanya sport tourism. Jadi sport tourism ini merupakan suatu program dari suatu negara yang betul-betul bisa menghasilkan devisa. Oleh karena itu,
kita tidak boleh ketinggalan untuk hal tersebut, terutama Bali yang punya potensi dengan kekuatan pariwisatanya. Kita harus segera ikut bagaimana kita bisa menciptakan yang namanya sport tourism sehingga kita tidak banyak ketinggalan oleh negara-negara di dunia. Lanjut, Mas. Lanjut. Jadi event-event internasional yang telah kita kerjakan, laksanakan di Bali itu ada Asian Beach Games, ada Bali 10K, Indonesian Power, Maybank Marathon, Triathlon Internasional, Surfing Internasional, Open, kejuaraan dunia, pencaksilat, bahkan banyak lagi seperti Taekwondo Internasional, dan lain-lain. Jadi sebenarnya harus kita kemas dengan apik, sehingga event-event ini tidak sifatnya sporadis kalau diberikan baru. Tapi bagaimana kita di provinsi ini bisa meminit dengan baik hal ini sehingga bisa berlangsung secara berkesinambungan. Tidak hanya sekedar kemudian lagi hilang, datang lagi, kemudian hilang. Tapi kita harus kemas secara profesional. Kalau ini kita bisa laksanakan, kembali saya sampaikan, sektor real ekonomi itu kan berputar dengan positif. Lanjut. Ya, dampak dari sport tourism ada yang dapat langsung, ada dampak yang tidak langsung. Kalau seperti saya sebutkan tadi, dampak langsungnya hotel, restoran, kafe, semuanya bergerak. Souvenir, transportasi, tiket, semuanya akan bergerak dengan baik. Dampak tidak langsungnya itu mungkin ada sponsorship, bisa berkurang, kemudian ada pihak-pihak iklan, TV, dan sebagainya. Itu pasti semuanya diciptakan oleh gerakan-gerakan dari sport tourism tersebut. Jadi semuanya bisa bergerak dengan baik. Sekali lagi, mari kita betul-betul serius dan fokus untuk bagaimana kita membuat ke depan olahraga ini bisa menunjang kepariwisataan. Next. Dan tantangannya itu, siap nggak kita fokus secara bersama-sama, secara totalitas untuk hal tersebut. Kalau kita setengah-setengah, ya pasti tidak ada hasil ya, hal yang bisa kita harapkan. Kemudian bagaimana penganggarannya? Ada nggak penganggarannya? Kalau memang penganggarannya memadai, saya kira semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana political will dari pemerintah, bagaimana peran serta masyarakat, seluruh stakeholder. Saya kira kalau ini kita bisa satukan, kita kemas dalam manajemen yang profesional, saya yakin juga semua tantangan-tantangan, hambatan-hambatan ini akan bisa kita lalui dengan baik. Dan Bali akan lebih dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, baik itu mancanegara. Kita di Bali ini sesungguhnya punya kelebihan dari daerah-daerah lain, di mana banyak sekali para ekspatriat, para orang-orang asing yang menetap di Bali, yang punya keinginan juga bagaimana ingin memajukan sport tourism di provinsi. Tinggal kita siap nggak untuk hal tersebut. Lanjut. Ya, akhirnya Pada kesimpulan. olahraga dan pariwisata ini saya simpulkan merupakan dua disiplin ilmu yang dapat dipadukan sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Sport tourism atau pariwisata untuk olahraga merupakan paradigma baru. Oleh karena itu kesempatan yang ini kita harus ambil, jangan sampai kita tertinggal oleh negara-negara atau daerah-daerah lain. Pariwisata olahraga juga mampu menunjukkan potensinya sebagai suatu yang menciptakan suatu atraksi kepariwisataan. Kemudian olahraga konsep kegiatan sport tourism sebagai perpaduan antara fungsi pariwisata dan olahraga. Metode pengelolaan event dapat disandingkan dengan menciptakan sukses story. Dalam penyelenggaraan event wisata olahraga merupakan suatu momen yang mempromosikan, mempunyai suatu berbagai atraksi wisata.
Keberhasilan dari hal ini dapat dicapai apabila kita bisa mengemas dalam bentuk yang profesional. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Pak Ketut Suwanti, Ketua Umum KONI Bali. Sangat detail sekali pemaparannya. Poin yang dapat kita ambil yaitu tentang Bali sebenarnya sudah sangat cukup siap ketika menjadi destinasi sport tourism. Ada SDM, infrastruktur, transportasi, semuanya sangat cukup. Dan bisa saja Bali mewujudkan sebagai sport tourism destinasi. Tapi bagaimana kemudian untuk pelaku event olahraga? Kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri ketiga dari Ibu Herti Paulina Purba, Kepala Sektor Sport Event Ivendo. Kepada beliau disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya mewakili Ivendo untuk bisa ikut FGD ini. Karena ini buat kami sebagai pelaku event sangat penting ya. Karena selama ini memang kami merasa ragu ataupun gimana nih nanti kalau eventnya batal, tiba-tiba bikin batal gitu. Tapi tadi mendengar penjelasan dari Salaksa BPBD itu Pak, lagi video lagi Pak Madarantin itu memberikan harapan buat semua pelaku event maupun kegiatan khususnya sport event tourism untuk bisa kita laksanakan di Bali. Dan tentunya dengan bekerja sama dengan KONI, kita sebagai partner, sebagai pelaksana merasa welcome gitu ya untuk kita sama-sama bisa memajukan olahraga di Bali, kemudian juga dengan pariwisata di Bali. Boleh Mas untuk materinya sedikit sih? Saya didaulat sama Pak Ketua saya, Mas Mulkan, untuk menjadi pembicara di sini. Kita cuma sharing aja ya. Background saya memang banyak waktu masih muda sebagai reporter sport. Jadi memang satu challenge nih buat kita di masa menantang ini untuk bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, ibaratnya gitu. Kalau sport tuh pengennya spektakuler, besar gitu ya, dan bisa membangkitkan spirit, karena terus terang kayak seperti kemarin kami di Asian Games ya, bahwa titik kebangkitan olahraga juga perlu dikemas gitu, sehingga menjadi penambah semangat dan spirit memajukan olahraga itu sendiri, juga memajukan prestasi-prestasi dan juga pariwisata yang ada di Indonesia. Saya bagi 3 item di sini. Topik yang mau kita angkat di sini ada Sport Tourism Trend dan Opportunity, CHSE New Protocol, dan Bali siap untuk Sport Tourism dan New Normal. Dari 2 pembicara sebelumnya memang sudah lengkap, sudah banyak gitu ya. Cuma dalam hal ini saya mau memperkenalkan diri aja sebagai Ivendo, industri event, merupakan organisasi yang bersifat nirlaba. Di sini kita menjadi wadah untuk para pekerja event untuk membangun industri pariwisata terutama di era pandemi ini, dan kita siap untuk menyiapkan pelaksanaan pelaku event ready for the new normal. Ya, tadi mungkin udah disinggung sedikit ya bahwa sport tourism ajang olahraga yang dapat menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, khususnya saat ini kita bahas Bali. Baik untuk turis domestik maupun internasional. Mungkin itu bahasa simpelnya ya, untuk sama-sama kita di page yang sama gitu, tentang ngebahas sport tourism. Jadi apapun yang bentuknya menjadi daya tarik pariwisata,
itu kita udah bisa masukkan dalam kategori sport tourism. Next. Nah, memang kita akui bahwa salah satu sektor pertumbuhan yang tercepat ini sport tourism. Semakin banyak turis yang tertarik dan berpergian untuk aktivitas atau ajang olahraga baik domestik maupun internasional, ya. Kemudian juga di masa pandemi ini lebih banyak dilaksanakan di lingkungan terbuka, membuat daya tarik lebih untuk turis di era pandemi. Ini dua yang sebagai opportunity-nya ya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat trennya, sport tourism yang ada di Indonesia pada umumnya, ini beberapa yang memang tadi juga udah sempat disebutin dari Koni juga ya, ada Tour de Singkarak ya, balap sepeda, terus kemudian surfing pasti ya kan, terus Borobudur maraton, terus Batam Golf Competition. Ini yang secara luas di Indonesia karena memang Indonesia sangat kaya ya, semua spot-spotnya ada gitu. Nah, gimana dengan Bali? Next. Di Bali yang udah pasti existing itu Bali Marathon, tiap tahun pasti ada. Kemudian sekarang Bali Spirit Festival yang lebih ke yoga juga udah beberapa kali diadakan, dan triathlon Ironman. Mungkin sekarang beberapa event-event tour sepeda-sepeda itu juga lagi tren ya di Bali ya. Nah, kita mau ngelihat di sini sebagai potensial sport event di masa mendatang. Kita lihat bahwa memang GP adanya di Mandalika. Kemudian tetapi kita bisa ini bisa jadi satu yang potensial buat kita untuk kita bikin road to-nya gitu ya. Jadi karena lokasinya sama-sama di Indonesia deket, nah Bali di sini punya peluang juga di sini. Kesempatan menurut saya di sini Bali punya peluang untuk bisa meng-create sesuatu event yang sehingga ketika orang datang ke Indonesia dia bisa dapat menggrab ada 2 tempat yang bisa dilakukan. Selain mereka menonton GP, tapi juga mereka bisa ikutin kegiatan yang ada di Bali. Saya rasa itu satu potensial sport ke depan. Juga termasuk juga bola ya, World Cup ini luar biasa. Jadi saya punya pengalaman event di Jakarta pun kalau ada orang asing gitu, pengennya mau jalan-jalannya kemana ya, ke Bali gitu. Jadi sangat potensi dimanapun di Indonesia ini ada kegiatan internasional, Bali punya potensi untuk membuat sesuatu dan meng-create sesuatu event. Next. Ya, mungkin kita garis bawahi ya bahwa potensi Bali untuk menjadi sport event host dalam era pandemi, ya ini karena keunggulan Bali bahwa lingkup outdoor dan lingkungan Pulau Bali mencakup berbagai macam atmosfer, mau pegunungan, laut, trek dan lain-lain di sini cukup lengkap. Kemudian ketersediaan fasilitas infrastruktur memadahi kebutuhan turis dalam aspek tourism dan sport. Tadi mungkin tetap ada harapan untuk bikin sesuatu apalagi nih, infrastruktur apalagi ya tadi harapan dari Ketua KONI tadi ya, yang lebih sifatnya internasional mungkin ini. Tapi kalau untuk sifatnya yang skala kecil ataupun ini udah cukup lengkap sebenarnya. Bali semuanya orang aman gitu. Kemudian tadi soal sumber daya ya, sumber dayanya juga luar biasa karena kita di sinilah perannya Evendo di sini, bagaimana untuk menciptakan juga bekerja sama menciptakan sumber daya yang bisa mengimplementasikan standar SOP di era new normal. Next. Lihat bahwa semuanya ada di Bali dan semua bisa di Bali. Next. Nah, di era new normal, sport event dan tourism yang pasti kita harus sehat dan aman. Karena ini jadi satu poin ya, di mana sebagai panduan penyelenggaraan event yang bersinergi dengan peraturan pemerintah dalam pencegahan COVID, kita akan bagi ya. Di sini dibagi 3 selama pra-eventnya, kemudian saat eventnya, dan post-eventnya. Apa saja sih yang ada di sini, yang hal-hal yang harus kita lakukan? Next. Nah, di sini di saat pra-event,
sebagai penyelenggara event, sebagai partner bagi para sponsor dan maupun user ya, para pekerja event di sini di dalam saat pre-event, protokol baru dalam perencanaan event akan berkoordinasi dengan instansi seperti Satgas Penanganan COVID daerah, tentunya tadi dengan BPBD Bali gitu kan, kemudian bagaimana flow management yang mendukung physical distancing, sistem registrasi tanpa kontak, kemudian sterilisasi venue dan SOP baru SDM. Ini sebelum pelaksanaan event, hal ini yang memang kita harus pastikan berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Next. Kemudian di saat pelaksanaan event, tentunya dari pelaksana atau pekerja event akan menyediakan kegiatan, fasilitas, dan sistem yang mendukung physical distancing. Ya, seperti kita tahu ya, jaga jarak, dan itu memang menjadi satu kebiasaan baru ya, menjadi kebiasaan baru. Biasanya kan kita memang lebih seneng tuh untuk grouping gitu kan, tapi dengan adanya ini ya kita mencoba untuk menjalankan physical distancing ini. Kemudian adanya prosedur darurat saat adanya kemungkinan terjadi kontaminasi, terus contoh fasilitas penyediaan rapid test, penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, masker, dan face mask. Ini juga sejalan tadi dengan arahan dari Bapak Madarentin ya, bahwa tadi atlet kalau yang body contact harus alat-alatnya steril. Kemudian ada tes antigen dulu ya, antigen atau PCR dulu. Nah ini penekanan protokol kesehatan ini sejalan nih dengan apa yang sudah menjadi arahan dari BPBD. Next. Kemudian saat post event juga prosedur keluar yang struktur untuk setiap kepentingan, sterilisasi venue dan pemantauan anggota penyelenggara selama 14 hari. Ini salah satu juga yang kita terapkan juga, berharap ke depan bisa kita jalanin sehingga apapun kegiatan yang diselenggarakan oleh pekerja event ini, ya kan, bisa ter-track gitu ya, bisa di-track gitu ya. Next. Nah, untuk tahapan memenuhi kebutuhan sertifikasi CHSE dalam penyelenggaraan event, ini kita ada sosialisasi, kemudian ada mempersiapkan fasilitas CHSE, kemudian SDM terlatih, mempersiapkan mengikuti pelatihan, dan tentunya ada sertifikasi. Disinilah peran Invendo bagaimana memastikan bahwa sebagai partner IO yang ada di daerah, khususnya juga di Bali, semuanya memiliki sertifikasi sehingga sudah memahami hal-hal apa yang harus kita terapkan di dalam penyelenggaraan suatu event. Next. Intinya, Bali siap, Invendo siap untuk sport tourism di Bali. Saya rasa itu sharing dari saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita untuk diskusikan dan kembangkan hal-hal apa yang bisa kita kreatifkan gitu sehingga signifikan event yang akan bisa kita laksanakan di 2021. Tadi ada memang udah satu harapan ya, kayak atlet tidak perlu pakai masker. Udah ada 4 poin tadi yang udah disampaikan. Ini menjadi pegangan kita para event untuk kita lebih yakin bahwa penyelenggaraan di Bali itu ada jaminan dari BPBD dan juga support dari KONI. Saya rasa itu sangat menjanjikan buat pekerja event maupun para sponsor yang akan berkontribusi, yang akan mensupport kegiatan-kegiatan event sport, khususnya yang tourism. Kira-kira gitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Herti Paulina Purba, Kepala Sektor Sport Event Invendo. Begitu gamblang dan cukup luar biasa ketika ada rasa optimis dan bahkan Bali sudah siap, jadi sudah
siap digelar, berapa event yang bisa menarik sport tourism itu sendiri. Nah, di sesi berikutnya adalah sesi diskusi pertama. Kita buka 3 penanggap atau penanya, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Banyak pemaparannya di FGD Tribun Bali dengan topik membangkitkan sport tourism Bali yang sehat dan aman di masa menantang. Sesi diskusi kali ini kita buka untuk 3 penanggap atau penanya. Silahkan klik tombol raise-nya. Sebut nama, kemudian dari instansi mana, dan pertanyaan atau tanggapan ditujukan kepada siapa. Baik, sesi pertama diskusi. Kita beri kesempatan kepada 3 penanggap atau penanya. Silakan klik tombol raise-nya. Jadi ada 3 pemateri tadi. Yang pertama dari Bapak Rentin dari Satgas COVID-19 Provinsi Bali, kemudian ada Bapak Ketut Suwandi, Ketua Umum KONI Bali, dan satu lagi dari Ibu Herti Paulina Purba, Kepala Sektor Sport Event Ivindo. Baik, ada yang sudah mau bertanya dari Zulkairi. Silahkan. Sebutkan nama, kemudian dari mana, dan ditujukan kepada siapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Saya ingin menanyakan tentang kepada Bapak Ketut Suwandi sebagai KONI Bali ya. Dari mana? Dari mana? Dari Hello Foundation Aceh. Lok Sumawe. Iya. Ya, silakan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada beberapa bahan yang sudah
paparkan ya tentang tugas dari KONI ya. Yang poin yang ketiga kalau nggak salah, yakni membentuk olahraga yang lebih baik ya. Seperti yang kita lihat sekarang di tahun 2020 hampir berakhir ya. Dan tahun 2019 yang lalu bahwasanya di daerah Bali itu memang sangat luar biasa ya Pak tentang penyelenggaraan olahraga, dan di bidang sektor pariwisata juga sangat memuaskan ya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana Pak tentang perkembangan atau perkembangan dari tahun 2019-2020 dan yang akan dilakukan oleh KONI menjelang tahun 2021 di bidang olahraga. Ya sekian Pak. Baik. Oke, terima kasih dari Terima kasih, Zulkairi dari Lok Sumawe. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Suwandi. Ada penanya berikutnya dari Endang Tri Pangestuti. Silakan. Sebutkan nama, kemudian dari mana dan ditujukan kepada siapa. Mohon suaranya bisa diulangi lagi, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama, dari mana, kemudian ditanya pertanyaannya atau canggahnya ditujukan kepada siapa. Mohon diklik unmute-nya, Pak. Bu. Tidak terdengar suaranya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya. Perkenalkan, saya Bu Endang Tri Pangestuti dari Semarang. Okay. Saya dari UKM Klaster Pangan. Kebetulan saya punya olahan pangan dari asem Jawa nggih. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Di sini saya mempunyai resto. Resto itu masih berdiri kecil-kecilan. Apakah hal resto tersebut bisa didaftarkan untuk ke CHSE-nya? Terus bagaimana cara pendaftaran untuk ke CHSE-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Endang Tri Pangestuti dari Semarang. Yaitu tentang CHSE pengelolaan resto. Baik, ada satu penanya lagi. Dari Made Nurbawo. Silakan. Pak Made Nurbawo. Baik, selamat sore. Oke, sebutkan nama, instansinya apa, terus kemudian ditujukan kepada siapa. Nama saya Made Nurbawo dari Kabupaten Tabanan. Saya gabung di KONI Tabanan. Jadi Tabanan itu 21 km dari Denpasar, sebelah baratnya arah Gilimanuk, kalau ada yang tahu Bali. Gitu. Okay. Saya ingin tanya kepada Pak Ketut Suwandi sebenarnya, dan juga siapa tadi Ibu yang organizer yang Herti Paulina Purba. Ya, saya melihat 4 tahun terakhir ini kami sudah mewacanakan awal-awal tahun banyak yang telah mengenyampingkan tentang potensi tourism itu. Tapi menjadi dilirik ketika corona. Nah, ini kami ingin bahwa sport tourism ini perlu dibincang karena antara teknis penyelenggaraan dengan informasi promo pariwisatanya ini kan perlu diselaraskan. Misalnya begini, secara pariwisata mungkin atau wisata mungkin itu gaungnya sudah cukup lumayan, tapi penyelenggaraan olahraganya masih ada yang sifatnya masih mengalami kendala-kendala. Sehingga ke depan belum lagi menyangkut jadwal. Ini kan mungkin menyentuh wilayah nasional, regional, dan internasional. Mencari jadwal itu juga cukup berat ya.
Ini yang perlu dibangun komunikasinya dan digandengkan dengan bentuk atau pola-pola promosi yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah misalnya. Sehingga jauh-jauh hari kegiatan atau event sport tourism itu betul-betul menjadi sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat dan tidak sekedar selingan di antara event budaya, kan lebih banyak ke pariwisata budaya atau pariwisata alam. Nah, sport tourism ini harusnya menjadi program dan menjadi pilihan yang betul-betul baku ke depannya. Misalnya di samping itu kita juga di Tabanan mulai mewacanakan sebagai bentuk pemberdayaan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk membuat event di tengah SDM yang masih ragu terhadap mekanisme yang harus dijalankan. Seperti apa sih sport tourism itu, baik yang nasional maupun misalnya regional. Kami yakin ini menjadi produk baru ke depan karena Bali menjadi pilihan banyak teman-teman luar untuk menjadi lokasi penyelenggaraan. Ini harus digarap oleh Bali, tidak menjadi di nomor 2 kan. Nanti saya khawatirnya ketika wisata pulih lagi seperti semula, akhirnya sport tourism hanya selingan begitu. Jadi itu tanggapan saya ke depan, karena sport tourism betul-betul digarap dan ada agenda internasional di Bali. Apanya itu nanti Koni bisa mengkaji, teman-teman lain juga swasta, seperti apa nih yang mendunia dari Bali ini apa? Begitu kira-kira, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made Nurbawo dari Koni Tabanan. Baik, satu lagi penanya atau penyangga dari April Gunawan. April Gunawan. Silakan sebut nama, kemudian dari mana dan ditujukan kepada siapa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede April Gunawan, asal Bali. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Suwandi selaku di Bali. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana sih caranya meningkatkan minat olahraga di Oke. Terima kasih dari IGD April Gunawan dari Bali. Pertanyaannya yang ditujukan kepada Pak Suwandi. Jadi sebenarnya ada 4 penanya. Yang pertama ya dari Zul Khairi dari Lok Sumawe yang ditujukan kepada Pak Suwandi. Pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan olahraga di periode 2019, 2020 dan kemudian bagaimana kondisi olahraga yang akan datang di 2021. Yang pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Endang Tri Pangestuti dari Semarang, yaitu tentang CHSE. Terus yang ketiga dari Bapak Nurbawo yang ditujukan juga kepada Pak Ketut Suwandi dan Bu Herti Paulina Purba. Dan yang terakhir dari IGD Gunawan, April Gunawan yang ditujukan kepada Pak Ketut Suwandi, bagaimana membuat minat di wilayah kecil ketika sudah ada spot yang bagus untuk pariwisata, kemudian digabung menjadi suatu olahraga. Menarik keduanya menjadi spot olahraga sekaligus untuk pariwisata. Kami persilahkan kepada Pak Ketut Suwandi untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Baik, Pak Moderator, terima kasih. Pertama dari Bang Zul Khairi dari Aceh. Okay. Itu menanyakan bagaimana perkembangan keolahragaan di Provinsi Bali
2019, 2020 maupun rencana 2020. Dapat saya informasikan, pada tahun 2019 di Bali itu ada kegiatan penting di dalam kegiatan olahraga. Pertama itu ada yang namanya Pekan Olahraga dilaksanakan di Kabupaten Tampanan. Di situ sebagai ajang karena pembinaan seluruh cabang olahraga di Provinsi Bali itu dievaluasi. Kemudian Pekan Olahraga Provinsi 2019 itu sebagai ajang untuk mencari kita pakai atau atlet yang akan sekali ini mempunyai arti penting sekali karena KONI provinsi tidak memiliki atlet, tetapi yang memiliki atlet itu adalah kabupaten kota, cabang-cabang olahraga dan klub-klub yang menyebar di seluruh kabupaten kota ini akan berkompetisi setiap 2 tahun. Kemudian pada kesempatan yang sama, atlet-atlet yang menjuara di pekan olahraga itu akan diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetisinya di tingkat yang lebih tinggi untuk mewakili Bali di kancah nasional dalam segala event, terutama di PON 20 tahun 2021 nanti. Jadi kegiatan seperti itu pada 2019 pun kita mengikuti yang namanya prapon. Pada saat mengikuti prapon kita sudah siap untuk hal tersebut karena di samping ada pelatihan daerah juga ada pembinaan yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga melalui KONI kabupaten kota karena ada persiapan dan pelaksanaan pekan olahraga. Jadi satu kombinasi, jadi ada persiapan dari kabupaten kota juga sudah melakukan persiapan dalam bentuk skor sehingga kita bisa maju untuk mengikuti event-event yang lebih tinggi. Jadi pembinaan kita tidak bisa kita lakukan oleh KONI provinsi saja, tapi dilakukan oleh seluruh cabang-cabang olahraga maupun KONI kabupaten kota atas nama pemerintah. Dan pada kesempatan tersebut pun 2019 kita bisa meloloskan 28 cabang olahraga di prapon dengan jumlah atlet sekitar 251. Ini hal yang cukup menggirakan dan kita di Bali pada 2019 itu termasuk 6 besar yang meloloskan PON 2020 di Papua nanti. Bagaimana pembinaan atlet pada tahun 2020? Kami sudah tetap melaksanakan pemantauan karena COVID di Bali itu cukup meresahkan juga bagi kalangan olahraga. Oleh karena itu kita tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal, tetapi kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan seperti pemantauan kegiatan di rumah masing-masing. Kemudian kita mengetes juga melakukan cek terhadap kebugaran fisik para atlet, kemudian kita juga melakukan terhadap bagaimana mental para atlet-atlet kita, karena ada mungkin perasaan bosan, perasaan takut dan sebagainya virus COVID ini, sehingga kita melakukan satu psikotest juga untuk kita tentang kejiwaannya. Jadi mantapan latihan itu memang tidak maksimal. Kita tidak bisa melakukan pelatihan yang namanya latih tanding dan sebagainya, tapi kita bisa melakukan bagaimana kita menjaga kondisi fisik atlet-atlet, bagaimana kita bisa tetap melakukan pelatihan, walaupun latih tanding itu sampai saat ini kita bisa lakukan, terutama bagi yang full contact body. Jadi memang 2020
ini, terutama di Provinsi Bali ini sangat-sangat memprihatinkan, terutama dari pembinaan atlet-atlet. Bagaimanapun itu, Platda tetap melakukan pemantauan lewat online. Jadi Binpres melakukan upaya secara online bagaimana setelah atlet ini, atlet Platda yang menuju PON itu melakukan pelatihan, kemudian dilaporkan setiap saat kepada Binpres kami Bali. Sehingga ada pemantauan, ada komunikasi, ada hal-hal yang bisa selesaikan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Karena kami tahu kondisi kami memang cukup lebih parah daripada kondisi-kondisi di daerah lain, terutama baik menyangkut keuangan, baik menyangkut tentang suasana COVID yang ada di Provinsi Bali. Jadi 2020 kami tidak bisa maksimal dan kami harus jujur kami sampaikan. Di 2021 kami tetap melakukan suatu perencanaan yang normal. Kami tidak mau lagi berbicara nanti akan begini, akan begitu, tetapi nanti apabila ada perubahan-perubahan, mungkin keberlangsungan COVID tidak kita bisa kurangi atau bahkan kita stop, ya nanti kami akan menyesuaikan dan kami yakin kami datang dengan sungguh-sungguh menuju PON Papua dengan sisa waktu 10 bulan untuk melakukan yang terbaik untuk Bali. Karena kami punya semangat, kami punya tekad, beban kami berat, kami ada di posisi 6 besar saat PON di Jawa Barat. Jadi itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan kepada Bang Zulkhairi. Mungkin bisa cukup atau nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, kami siap untuk menjelaskan lebih lanjut. Yang kedua, Pak Bowo Tabanan, ini teman kami. Jadi sport tourism itu tidak hanya kita bicarakan saat COVID. Sebenarnya sport tourism seperti saya sampaikan, Bali itu punya potensi yang luar biasa. Tinggal ada political will dari pemerintah, tinggal ada sinergitas dengan masyarakat dan pengelola pariwisataan, sehingga kita bisa mengemas pariwisata atau sport tourism itu dimanapun itu secara profesional. Dan kita harus punya kesepahaman bersama bahwa sport tourism di Bali itu adalah suatu aset atau potensi yang luar biasa. Sedang kita bersama mau mengembangkan atau tidak. Ini aja masalahnya. Kalau kita tidak ingin dan cukup dengan apa yang kita miliki hari ini, dan jangan juga nanti menyesal kalau daerah lain sudah melakukan dan ini merupakan suatu kesempatan bagi daerah lain untuk mengambil kesempatan ini, ya kita ya kehilangan momen. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan KONI sebagai pelaksana di sini, ayo kita bersama-sama. Dan kita seharusnya duduk bersama. Mari kita berdiskusi, mari kita berbicara, keluarkan pendapat. Yang walaupun tidak semuanya benar, tapi ada sesuatu yang konstruktif yang kita bisa sampaikan ke depan untuk memajukan sport tourism. Jangan pernah menyesal. Oleh karena itulah kita di sini dalam berbicara tentang event, kita tidak bisa bicara di Bali saja. Bagaimana kita menyusun kalender kerja kita? Kalender kerja kita harus mendapat approval dari PBPP, kemudian dari pemerintah. PBPP itu juga harus menyampaikan ke badan-badan dunia, badan-badan olahraga dunia, sehingga mereka bisa membawa ke Bali tersebut sehingga mempunyai nilai lebih. Ya, nilai lebih, karena Bapak tadi bilang yang kecil-kecil. Dan sekarang kita mau nangkap yang besar, ya kita bicara skala internasional. Bagaimana badan-badan dunia yang bergerak di bidang olahragaan itu bisa memberikan kesempatan itu. Saya rasa kalau kita semua di Provinsi Bali ini yang mempunyai yang pemegang tampuk kepentingan, mau Bali itu sudah luar biasa. Kita mengadakan hal yang kecil-kecil yang datang luar biasa banyaknya. Bayangkan kalau sekarang kita lihat event Bali 10K Maybank, maaf saya sebut, itu mungkin puluhan ribu pesertanya. Berapa hotel penuh, berapa
lama dia tinggal di Bali, berapa industri yang bisa bergerak, berapa transportasi yang bisa memanfaatkan kesempatan itu, dan seterusnya. Ini tidak main-main, sekian ribu kali sekian hari, sekian kendaraan, sekian dana yang dikeluarkan untuk ini. Jadi kadang-kadang kita juga belum berpikir kebanyakan untuk ke arah sini. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya juga mengajak siapapun pengambil kebijakan, ayolah kita duduk ambil kesempatan ini, mumpung Bali punya potensi. Bayangkan orang menyebut Bali saja luar biasa mau lari ke Bali untuk pariwisata, apalagi pariwisata budaya, kita support dengan pariwisata olahraga yang luar biasa. Inilah yang perlu kita pikirkan, dan Pak Nur merupakan tantangan kita bersama, terutama yang bergerak di bidang keolahragaan, bagaimana kita bisa mengemas hal tersebut, kemudian dapat kepercayaan dari pemerintah, sehingga semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Kita punya kesempatan, kita punya potensi untuk kita bergerak bersama. Kalau nomor 3, April, bagaimana meningkatkan minat olahraga di Bali, terutama di desa. Ada hal yang perlu. Seperti peranan orang tua sangat penting untuk bagaimana orang tua bisa mendorong anak-anaknya untuk berolahraga. Olahraga itu tidak hanya berbicara tentang prestasi. Olahraga itu sangat kental dengan pembentukan karakter. Kalau di perkotaan orang tua itu sudah membawa anaknya untuk berolahraga, mengantar, menjemput, mengatur gizi anak-anaknya, itu sudah dilakukan oleh perkotaan. Perlu kita sekarang sosialisasikan, mendorong mereka. Siapa yang harus terlibat di dalam hal ini sebagai stakeholder? Pertama, pemerintah melalui sekolah-sekolah, terutama dinas pendidikan, bagaimana memasarkan olahraga di sekolah-sekolah sehingga anak-anak itu tertarik dengan olahraga. Yang jelas kita harus memberitahukan olahraga itu penting untuk kesehatan, untuk belajar tentang karakter, dan untuk belajar meraih prestasi dan seterusnya. Sehingga betul-betul anak-anak itu tertarik dengan olahraga. Kemudian cabang-cabang olahraga menyediakan tempat-tempat pelatihan-pelatihan. Jadi peranan KONI sangat penting dalam hal ini. Bagaimana kita melakukan pembinaan secara berjenjang mulai dari usia dini, kemudian dewasa, kemudian junior, senior, dan seterusnya. Ini penting sekali kita lakukan secara bersama-sama. Terus kalau mau olahraga, ada nggak infrastruktur? Nah, ini juga peran pemerintah di sini, harus ada turun tangan pemerintah menyediakan infrastruktur bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita bisa berlatih dengan baik sehingga olahraga itu bisa dimasarkan di seluruh perdesaan. Jadi itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Jadi semua bertanggung jawab untuk bisa mengembangkan dan memasarkan olahraga di seluruh desa di Provinsi Bali. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Halo? Kemudian satu pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Herti Paulina Purba dari Pak Made Nurbawo, KONI Tabanan tadi. Silakan kepada Ibu Herti Paulina Purba untuk memberikan penjelasan. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak Made Nurbao tadi ya. Pertanyaannya memang saya juga ngerasakan yang sama. Kita di tempat penyelenggara event bahwa masalah komunikasi dan informasi ini memang aku rasa sih masih kurang ya. Karena di sport tourism ini kan memang ada 2 induk ya. Satu ada di kegiatan olahraga di Sorda barangkali, kemudian yang buat event-event besarnya, tapi satu lagi juga di Kementerian Pariwisata. Sayang sekali kalau di sini dinas pariwisata aku nggak lihat ada ya. Jadi kita
memang masih sulit untuk kita menanyakan bagaimana kalender event di tahun 2021. Ini juga masih jadi satu pertanyaan saya ke depan, bagaimana kita mudah gitu loh untuk mengakses event-event memang yang udah di planning gitu ya, dari jauh-jauh hari gitu. Karena kita biasanya taunya wah udah dadakan gitu lah ibaratnya gitu. Tetapi yang pasti tentunya dengan tadi bahwa era pandemi ini udah menjadi satu kebiasaan baru buat kita, bahwa pentingnya sport tourism ini gitu. Jadi kita sama-sama menyadari bahwa ke depan sport tourism ini bisa menjadi satu potensi yang besar di Bali ya, karena dengan keunggulan tadi lingkungannya ya kan, wilayahnya yang punya banyak keunggulan dari sisi lautnya, dari sisi gunungnya, dari sisi culture yang ada, itu banyak sekali hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kami dari Evendo nanti mungkin bersama dengan Evendo yang di Bali bisa menjadi salah satu pusat informasi juga nih untuk kegiatan-kegiatan. Kita akan coba compile berapa banyak teman-teman event yang memang diundang atau dipercaya untuk menjadi penyelenggara kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi maupun bisa berkomunikasi di dalamnya. Kira-kira gitu Pak, itu jadi tantangan kita ke depan untuk kita bisa meningkatkan informasi tentang sport tourism yang ada di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih Mbak Eti Paulina Purba atas jawabannya, begitu cukup luar biasa. Ada keoptimisan dari pihak event. Sesi berikutnya adalah diskusi kedua. Kami buka 2 penanya atau penanggap, silahkan. Yang pertama, tadi ada yang masih tanya loh, Pak Moderator, Ibu tadi belum terjawab yang CSC restoran ya, kalau nggak salah ya. Iya, murni untuk restoran nanti setelah Pak Rentin gabung lagi akan bisa dijawab soal itu. Dijawab Pak Rentin ya. Protokol kesehatan di wilayah restoran dari Ibu Endang tadi. Kami buka sesi diskusi kedua dengan 2 penanggap atau 2 penanya, silakan. Ada satu dari Bapak I Gede Sudarto, silakan. Sebutkan nama, kemudian dari mana dan ditujukan kepada siapa. Bapak I Gede. Siap. Benar, Pak. Ya. Silakan. Pertanyaan saya terus di chat. Di chat ada pertanyaan untuk Pak Suwandi. Bagaimana usaha Koni Bali? Bisa diulangi Pak? Suaranya kurang jelas. Dari Bapak I Gede siapa, kemudian dari mana, dan ditujukan kepada siapa? Saya Gede Sudarta dari Politeknik Negeri Bali. Oke. Ya. Pertanyaannya sudah ada di chat-nya. Jadi untuk Pak Suwandi, jadi bagaimana usaha Koni Bali? Kurang jelas Pak. Kalau gitu yang di chat aja disampaikan dibaca ulang. Oh ya. Ulangan. Chatnya satu pertanyaan untuk Suwandi, yang kedua untuk dari Purba di sini. Ya. Oke. Oke, saya bacakan dari pertanyaan dari Pak Sudarto dari Politeknik, yaitu pertanyaannya kepada Bapak Suwandi, melihat potensi Bali dalam pengembangan wisata sport sangat luar biasa. Sekarang yang diperlukan adalah orang-orang atau organisasi yang bertugas untuk
bernegosiasi penyelenggaraan event sport tourism di Bali. Bagaimana usaha KONI Bali untuk memenangkan penyelenggaraan event olahraga tersebut agar bisa terselenggara di Bali? Pertanyaan dari Pak Made Sudarto. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Made Sudarto. Bagaimana target dan usaha penyelenggaraan event sport tourism di Bali, terutama olahraga non prestasi? Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Herti Purba dari Vendo. Baik, ada pertanyaan lagi dari partisipan? Dari Ibu Martina. Silahkan. Sebutkan nama, kemudian dari mana dan ditujukan kepada siapa. Oke, baik. Jadi ada dua pertanyaan dari Bapak IGD Sudarto tadi yang ditujukan kepada Bapak Suwanti dan Ibu Herti. Kemudian ada juga dari pertanyaan dari Ibu Martina, yaitu yang ditujukan kepada Pak Suwanti juga. Pertanyaan akan saya bacakan. Pak Koni mohon disediakan juga lapangan khusus untuk Ruby, karena kami juga ada program yang sedang berjalan go internasional dengan mengundang dari negara lain mengadakan kejuaraan di Bali yang kami sudah lakukan hampir setiap tahun, namun lapangan khusus kami belum bisa miliki. Nah, ini yang menjadi masalah selama ini, Pak Ketua KONI Bali. Baik, ada dua penanya dan langsung bisa diberikan jawaban dan tanggapan dari Pak Ketut Suwanti, Ketua KONI Bali. Baik, terima kasih Mas Ali sebagai moderator. Ya. Pertama mengenai pertanyaan Bapak Gede Sudarto Ya. dari Politik, yang intinya bahwa Bali itu punya satu aset atau potensi terutama di bidang wisata. Apakah Bali mempunyai kesempatan untuk bisa menyelenggarakan yang namanya sport tourism di Bali, terutama yang terkait dengan sport ini? Update dapat kami sampaikan secara organisasi. KONI itu tidak bisa melaksanakan ini sendiri, karena tugasnya adalah melakukan suatu kegiatan pembinaan terhadap hanya yang kita sebut olahraga prestasi. Tapi kalau kita ingin sport tourism, karena kita punya olahraga laut di Bali itu luar biasa, hampir di sepanjang pantai yang kita miliki, seperti windsurfing, wave surfing, jet ski, dan kita itu sebenarnya kita perlu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita duduk bersama, kita mengemas hal-hal ini. Kita tidak mau yang sifatnya hanya sekedar jalan gitu, karena sekedar jalan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang sebenarnya yang namanya wisata sport itu sering dilaksanakan di Bali, seperti selancar angin, pertandingan ini, selancar ombak, itu sering dilaksanakan, tetapi gaungnya kurang besar karena kita tidak bisa mendatang seluruh atlet-atlet yang berskala nasional ke Bali. Karena apa? Jadi, kita belum bisa mengemasnya secara optimal. Karena itu saya berharap dengan partner-partner kita, terutama di pemerintah di sini, kemudian ada pariwisata, ada pihak RI dan sebagainya, itu mari kita
untuk bersama kita kemas ini sehingga kita mempunyai suatu agenda kerja tahunan, bahkan mungkin bisa sampai 5 tahun ke depan, sehingga kita bisa mengusulkan hal-hal ini untuk menjadi tuan rumah sehingga ada persetujuan dari pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Oleh karena itu, seperti apa yang saya sampaikan, ini kita harus minit secara profesional. Dan saya yakin kalau kita mau dan mau fokus bagaimana mengembangkan kepariwisataan turisme di Bali ini, Bali sudah jauh ke depan dibandingkan daerah lain ada di Indonesia. Sekarang ada pertanyaan kita mau nggak untuk hal tersebut? Dan Koni Bali siap untuk hal tersebut, membantu apa yang bisa kita sediakan. Karena tadi saya bilang, manusia mumpuni, IT di Bali sudah sangat mumpuni, sarana penunjang, terutama akomodasi, transportasi, dan sebagainya, sangat-sangat mudah. Di mana saja ada event itu, di situ ada sudah tempat akomodasi, transportasinya yang tidak perlu kita ragukan. Tempatnya dekat dari perkotaan dan sebagainya. Jadi tinggal kita mau memanfaatkan saja. Termasuk juga rekan-rekan dari perguruan tinggi nanti bagaimana memberikan masukan hal ini kepada pemerintah dalam hal ini. Jadi itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Kemudian pada Ibu Martina dari Rabi, saya paham sekali Rabi sering melaksanakan suatu event-event yang berskala kecil di Provinsi Bali itu yang banyak oleh negara-negara asing yang belum bisa kita kemas dengan baik. Ini pertama terjadi karena memang Rabi belum begitu ke masyarakat. Tapi secara teknis kami telah melakukan pembinaan pengembangan di hampir di seluruh provinsi Bali, bahkan Rabi ini sudah hampir semua ada di kabupaten kota di Provinsi Bali yang telah dipertandingkan di Porprov. Jadi itu. Kedua, masalah kesediaan lapangan khusus. Memang infrastruktur seperti yang semula saya sebutkan. Infrastruktur secara nasional maupun infrastruktur secara internasional, bertaraf internasional, kita belum memiliki lapangan-lapangan itu. Inilah yang merupakan tantangan kita semua di Provinsi Bali, karena dengan ketidaktersediaan bertaraf, kita tidak bisa menangkap peluang-peluang seperti apa yang kita bicarakan hari ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah dalam hal ini, semoga tahun 2023 nanti, seperti apa yang Bapak Gubernur sampaikan seperti, beliau akan fokus di dalam pengembangan olahragaan di Provinsi Bali, termasuk penyediaan infrastruktur. Bayangkan saja, seperti sepak bola. 1 kali main sepak bola itu supporternya yang hadir baik dari dalam negeri maupun dari luar daerah itu bisa puluhan ribu. Berapa hal yang bisa kita ambil dari nilai ekonomi luar biasa. Oleh karena itu ini merupakan tantangan dan kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah untuk, karena undang-undang aturan itu pemerintah menyediakan infrastruktur untuk keolahragaan. Dan karena kami tidak punya kemampuan untuk hal tersebut, dan dapat dibayangkan juga untuk penyediaan lahan di Bali sangat tinggi, sangat mahal, luar biasa. Oleh karena itu, nanti lapangan mana yang bisa kita pakai untuk hal tersebut akan kami koordinasikan. Terima kasih atas informasinya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Demikian, Pak Moderator, yang dapat kami sampaikan. Ada hal yang masih kurang, kami siap untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak Ketut Suwanti atas jawabannya kepada dua penanya, yaitu dari Bapak Igede Sudarto dan Ibu Martina. Kemudian satu pertanyaan dari Pak Igede Sudarto yang ditujukan kepada Ibu Herti. Silakan, Bu Herti. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau nggak salah tadi bagaimana target ya olahraga non prestasi. Di sini kita kalau target olahraga non prestasi kurang olahraga yang hobi ya, maraton dan bungee jumping segala macam. Nah ini menurut saya kita nih berharap satu lagi yang mungkin belum
tadi harusnya saya tanyakan, itu kapan Bandara Internasional Bali ini dibuka? Itu menjadi satu yang penting itu, karena disitulah kuncinya nih. Kalau itu dibuka, tentunya dengan tadi ya antisipasi tentang kesehatan bahwa tidak akan meningkat lagi COVID kapan ini, nah itu satu kunci Pak gitu. Kalau memang itu bisa dijalankan, saya yakin itu langsung semua kegiatan pasti optimis gitu Pak untuk dilaksanakan di Bali. Orang kangen nih untuk olahraga kegiatan internasional di Bali lagi. Jadi ini mungkin yang kita harapkan ya, mudah-mudahan vaksin nanti udah ada gitu kan. Terus juga COVID turun dan dari pemerintah siap gitu untuk membuka kembali bandara. Wah itu luar biasa Pak. Pasti langsung di Bali Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Erti jawabannya itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana pertumbuhan atau statistik COVID-19, kemudian juga Bandara Internasional Ngurah Rai dibuka, itu menjadi kunci bagaimana event-event berskala internasional akan diadakan di Bali. Dan terima kasih, tanpa terasa ternyata kita sudah 2 jam webinar Tribun Bali dengan topik membangkitkan spot tourism Bali yang sehat dan aman di masa menantang. Tentunya ada kesimpulan-kesimpulan dan akan dibacakan oleh notulen kita, Ida Ayu Made Satnyari. Silakan. Baik, kesimpulan dari FGD dengan topik membangkitkan spot tourism Bali yang sehat dan aman di masa menantang. Olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan bangsa dan negara, ekonomi, pertahanan, dan olahraga merupakan cermin kekuatan, kehormatan, harkat, dan martabat bangsa. Olahraga juga penggerak sektor real, diantaranya industri, ekonomi, dan pariwisata. Dari sisi KONI, kita harus mengubah pola pikir, tidak hanya mementingkan prestasi, tapi juga fokus pada olahraga sebagai sumber devisa melalui sport tourism. Sport tourism yang merupakan perpaduan ajang olahraga dan pariwisata saat ini menjadi daya tarik wisatawan nasional maupun internasional. Bali dipandang sangat siap membuat sport tourism. Seperti sebelumnya, sukses dalam ajang maraton dan beberapa kegiatan olahraga besar lainnya yang telah terselenggara di Bali, intinya harus dikelola secara profesional supaya berkesinambungan. Turis semakin banyak memilih sport tourism di masa pandemi ini. Beberapa spot tourism yang sudah pasti existing di Bali seperti Bali Marathon, Bali Spirit Festival, dan triathlon. Bali punya berbagai keunggulan dari sisi outdoor seperti pegunungan, laut, juga mempunyai fasilitas yang cukup, termasuk juga sumber daya untuk mengimplementasikan spot tourism di era menantang ini supaya tetap sehat dan aman. Sesuai penegasan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, ada 4 protokol kesehatan yang harus diperhatikan jika spot tourism akan dilakukan di Bali. Yang pertama, atlet tidak wajib pakai masker, hanya wasit, juri, penonton yang wajib menggunakan masker. Yang kedua, kegiatan yang no body contact harus alatnya harus diperhatikan steril. Kemudian untuk kegiatan body contact, peserta wajib melaksanakan screening kesehatan seperti rapid antigen atau PCR. Kemudian yang keempat, untuk penerapan di lapangan bersifat situasional dengan penekanan pada protokol kesehatan. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ida Ayu Made Satnyari atas kesimpulannya. Dan FGD ini akan saya tutup dan kami ucapkan terima kasih atas semua pemateri. Bapak Iketut Suwandi, Ketua Umum KONI Bali, kemudian Ibu Herti Paulina Purba, Kepala Sektor Sport Event Ivindo, kemudian Bapak Imade Rentin, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, dan Bapak Iputu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Bali. Dan seluruh partisipan FGD Virtual Tribun Bali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa poin yang nanti menjadi perhatian, yaitu seluruh partisipan akan mendapatkan e-sertifikat FGD Virtual Tribun Bali. Yang kedua, mohon nanti dikirim nama lengkap beserta titelnya. Yang ketiga, materi dan pendapat akan dipublish di media cetak, online, dan media sosial Tribun Bali.
FGD terselenggara atas kerjasama Tribun Bali dan BNPB. Mari cegah dan perangi penyebaran COVID-19. Tribun Bali mengajak semua Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan Ibu 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan, wajib mencuci tangan dengan sabun. Saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan FGD ini kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru.